Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan satu hal penting terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa ini penting? Karena dengan begitu Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan informasi penting seputar kesehatan, khususnya tentang bagaimana cara menjaga tubuh di usia lanjut agar tetap bugar, tidak mudah lemas, dan tetap bisa beraktivitas dengan penuh semangat. Mari kita saling mendukung di ruang ini, supaya semakin banyak lansia di Indonesia yang tercerahkan, semakin banyak keluarga yang tahu bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap sehat. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan utama. Ada sebuah masalah besar yang sering dialami oleh para lansia di Indonesia. Masalah itu adalah tubuh yang cepat lemas, gampang capek, dan seringkali malas bergerak. Bahkan ada sebagian yang berpikir bahwa di usia lanjut sudah tidak perlu olahraga. Padahal, justru olahraga adalah kunci agar tubuh tetap bertenaga, pikiran tetap segar, dan hati tetap bahagia. Data dari Jurnal Kesehatan Lansia yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia menegaskan bahwa aktivitas fisik teratur bisa menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, menjaga kadar gula tetap stabil, bahkan memperlambat proses penurunan fungsi otak. Jadi, jangan anggap remeh olahraga. Solusi pertama yang paling sederhana, paling aman, dan bisa dilakukan oleh hampir semua lansia adalah berjalan kaki. Iya, berjalan kaki. Jangan meremehkan olahraga ini hanya karena terlihat sederhana. Jalan kaki sudah terbukti menjadi terapi fisik paling efektif bagi lansia. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Physical Activity, berjalan kaki selama minimal 30 menit setiap hari mampu meningkatkan kekuatan jantung, memperbaiki aliran darah, dan mengurangi resiko jatuh karena bisa melatih keseimbangan. Bayangkan Bapak atau Ibu yang terbiasa jalan kaki di pagi hari. Udara segar masuk ke paru-paru. Cahaya matahari pagi memberikan vitamin D alami yang sangat penting untuk tulang. Jantung bekerja lebih baik, denyutnya lebih teratur, dan tubuh terasa lebih hangat. Itu semua akan memberikan energi positif sepanjang hari. Jalan kaki juga tidak perlu biaya, tidak perlu peralatan mahal, dan bisa dilakukan di sekitar rumah. Namun, ada satu hal yang harus digarisbawahi. Jalan kaki untuk lansia tidak sama dengan jalan cepat bagi anak muda. Jangan memaksakan diri jalan terlalu cepat hingga ngos-ngosan. Cukup jalan santai, tapi konsisten. Mulai dari 10-15 menit per hari, kemudian tambah perlahan sampai terbiasa 30 menit. Gunakan sepatu yang nyaman agar telapak kaki tidak sakit. Kalau perlu, bawa tongkat kecil sebagai penopang. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengurangi rasa kesepian pada lansia. Saat keluar rumah, bertemu tetangga, menyapa orang di jalan, itu semua bisa meningkatkan semangat dan memperbaiki suasana hati. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Lansia yang bahagia akan lebih kuat melawan penyakit. Jadi, solusi pertama untuk mengatasi tubuh yang mudah lemas adalah dengan berjalan kaki setiap hari. Sederhana, murah, aman, tapi manfaatnya luar biasa. Jangan pernah menunda, mulai dari sekarang. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi penyelamat kesehatan di masa depan. Solusi berikutnya adalah senam ringan. Senam sering dianggap hanya untuk kelompok tertentu. Padahal sebenarnya, senam lansia sudah banyak diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan sejak lama. Senam ini dirancang dengan gerakan lembut, tidak terlalu berat, tapi mampu menggerakkan hampir seluruh otot tubuh. Dengan senam, sendi akan lebih lentur, peredaran darah lebih lancar, dan risiko nyeri punggung atau kaku di leher bisa berkurang. Senam lansia bisa dilakukan di rumah dengan panduan video, atau ikut komunitas senam di balai warga. Banyak puskesmas di Indonesia yang mengadakan senam lansia gratis setiap minggu. Cobalah untuk ikut, karena selain membuat tubuh bergerak, senam bersama juga memberi kebahagiaan tersendiri. Ada tawa, ada sapaan, ada rasa kebersamaan. Itu akan membuat tubuh lebih segar.
Menurut jurnal Geriatric Nursing, senam dengan gerakan sederhana selama 2-3 kali seminggu bisa meningkatkan kekuatan otot kaki hingga 20% pada lansia. Bayangkan, 20% itu bukan angka kecil. Itu bisa membuat bapak atau ibu lebih mudah naik tangga, lebih mudah bangun dari kursi, dan lebih stabil saat berjalan. Kuncinya, jangan malas. Ingat, tubuh kita seperti mesin. Kalau jarang dipakai, dia akan cepat rusak. Tapi kalau dipakai dengan cara yang benar, dirawat dengan gerakan, dia akan bertahan lebih lama. Senam ringan adalah cara terbaik untuk merawat tubuh di usia lanjut. Solusi berikutnya yang wajib diperhatikan oleh para lansia adalah latihan pernapasan dan yoga ringan. Jangan buru-buru berpikir bahwa yoga itu sulit, hanya cocok untuk anak muda, atau bahkan dianggap sesuatu yang aneh. Tidak. Yoga sudah lama dipelajari dalam dunia medis sebagai salah satu metode terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, terutama pada usia lanjut. Mengapa yoga? Karena yoga tidak hanya sekedar olahraga fisik, tetapi juga melatih pikiran untuk lebih tenang, mengurangi stres, sekaligus memperbaiki pernapasan. Dalam sebuah publikasi di International Journal of Yoga Therapy, disebutkan bahwa lansia yang rutin melakukan yoga ringan selama 3 bulan mengalami peningkatan kapasitas paru-paru hingga 30%. Itu artinya, oksigen yang masuk ke tubuh lebih banyak, sirkulasi darah lebih baik, dan rasa cepat lemas bisa jauh berkurang. Mari kita bicara tentang pernapasan dulu. Banyak lansia yang tanpa sadar bernapas pendek-pendek, hanya sampai di dada, bukan di perut. Padahal, bernapas dengan dalam dan teratur bisa membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan tekanan darah, dan membuat jantung bekerja lebih stabil. Pernapasan ini disebut deep breathing. Caranya sangat sederhana. Duduk tenang di kursi atau di lantai, tarik napas perlahan lewat hidung, rasakan perut mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Lakukan latihan ini setiap pagi atau malam, sekitar 10 menit saja. Hasilnya luar biasa. Tubuh akan terasa lebih segar, kepala lebih ringan, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Nah, sekarang tentang yoga ringan. Tidak perlu melakukan gerakan sunit yang melitat tubuh seperti karet. Cukup dengan gerakan dasar yang aman untuk lansia. Misalnya, Tadasana, atau posisi berdiri tegak sambil menarik napas dalam. Gerakan ini melatih keseimbangan, memperbaiki postur tubuh, dan membuat punggung tidak cepat bungkuk. Atau gerakan Shavasana, yaitu berbaring santai sambil mengatur napas yang sangat bermanfaat untuk mengurangi stres. Ada juga gerakan sederhana seperti chair yoga, di mana seluruh latihan dilakukan sambil duduk di kursi. Gerakan ini sudah banyak dipraktikkan di berbagai panti lansia di Jepang, Amerika, dan juga mulai diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Gerakan ini aman, tidak berisiko jatuh, dan tetap mampu mengaktifkan otot-otot tubuh. Manfaat yoga ringan pada lansia sudah dibuktikan oleh penelitian. Menurut studi yang diterbitkan dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine, lansia yang melakukan yoga 2 kali seminggu selama 12 minggu mengalami penurunan rasa cemas, tidur lebih nyenyak, dan merasa tubuhnya lebih ringan. Bahkan, beberapa partisipan melaporkan berkurangnya nyeri sendi yang sudah lama mereka alami. Di Indonesia sendiri, sudah banyak komunitas yoga lansia yang terbentuk, biasanya dipandu oleh instruktur bersertifikat dengan gerakan khusus yang sudah dimodifikasi agar aman. Bagi yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, kelas yoga lansia cukup mudah ditemukan. Namun bagi yang tinggal di desa atau daerah kecil, jangan khawatir, bisa memanfaatkan video panduan yoga lansia yang banyak tersedia gratis di internet. Tetapi ingat, jangan memaksakan diri. Kuncinya adalah pelan-pelan dan konsisten. Kalau baru pertama kali mencoba, cukup lakukan 15 menit dengan gerakan sangat sederhana. Jika tubuh sudah terbiasa, barulah durasi bisa ditambah. Jangan pernah memaksakan postur yang membuat nyeri. Ingat, olahraga ini tujuannya menyehatkan, bukan menyakiti. Selain manfaat fisik, yoga juga membawa manfaat mental yang besar. Banyak lansia yang sering merasa cemas, kesepian, atau mudah marah. Hal ini wajar, karena pada usia lanjut terjadi perubahan hormon dan berkurangnya aktivitas sosial.
Yoga dengan latihan pernapasan dalam bisa membantu menenangkan pikiran. Dengan pikiran yang tenang, tubuh pun akan terasa lebih kuat. Ada sebuah kisah nyata dari seorang nenek di Yogyakarta yang rutin mengikuti yoga lansia sejak usia 65 tahun. Awalnya beliau sering mengeluh cepat capek, sering pusing dan sulit tidur. Namun setelah 6 bulan rutin yoga ringan 2 kali seminggu, beliau merasakan perubahan besar. Tubuhnya lebih enteng, tidur lebih nyenyak, dan beliau lebih bersemangat mengurus cucu. Bahkan dokter yang memeriksa menyatakan tekanan darahnya stabil dan jantungnya lebih sehat. Kisah ini bukan satu-satunya. Banyak cerita serupa dari lansia di seluruh dunia yang membuktikan manfaat yoga ringan. Jadi, solusi ketiga untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah latihan pernapasan dalam dan yoga ringan. Tidak perlu tempat khusus, tidak perlu biaya mahal, cukup niat dan kemauan. Tubuh dan pikiran akan terasa lebih sehat, lebih tenang, dan lebih siap menjalani hari. Solusi keempat yang tidak kalah penting bagi para lansia adalah berenang atau melakukan olahraga air. Banyak orang mengira berenang hanya cocok untuk anak-anak atau orang dewasa yang masih kuat. Padahal, justru bagi lansia, berenang adalah salah satu olahraga paling aman, paling bermanfaat, dan sangat menyenangkan bila dilakukan secara rutin. Mengapa berenang sangat dianjurkan? Karena ketika berada di dalam air, tubuh kita mendapatkan daya apung alami. Berat badan yang biasanya terasa penuh di sendi, di lutut, di pinggang, akan terasa ringan. Bayangkan, sendi yang biasanya terasa sakit saat berjalan, tiba-tiba terasa lebih bebas bergerak di dalam air. Inilah alasan utama mengapa berenang disebut low impact exercise, yaitu olahraga dengan tekanan sangat rendah terhadap sendi. Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh British Journal of Sports Medicine, disebutkan bahwa berenang secara rutin bisa menurunkan resiko jatuh pada lansia hingga hampir 50%. Itu angka yang besar. Kenapa bisa begitu? Karena berenang melatih otot inti, melatih keseimbangan, dan memperkuat koordinasi gerakan tubuh. Dengan otot yang lebih kuat dan koordinasi yang baik, lansia jadi lebih stabil saat berjalan di darat, sehingga resiko jatuh berkurang. Selain itu, berenang juga sangat baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Saat bergerak di dalam air, tubuh akan dipaksa bekerja lebih keras, meskipun kita tidak merasa terlalu capek. Detak jantung menjadi lebih teratur, sirkulasi darah membaik, dan paru-paru belajar bernapas dengan lebih dalam. Itu semua membuat tubuh terasa lebih segar, tidak mudah lemas, dan lebih bertenaga sepanjang hari. Namun, tentu saja ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan berenang sendirian. Lansia sebaiknya berenang dengan pendamping, entah itu keluarga, teman, atau instruktur. Kedua, pilih kolam renang dengan air hangat bila memungkinkan. Air hangat membantu melonggarkan otot dan membuat tubuh lebih nyaman. Kalau tidak ada kolam air hangat, pilih kolam yang bersih dan tidak terlalu dingin. Selain berenang penuh gaya seperti gaya dada atau gaya punggung, ada juga yang disebut water aerobics atau senam air. Ini adalah bentuk olahraga air yang sangat populer untuk lansia di banyak negara, termasuk sudah mulai diterapkan di Indonesia. Senam air dilakukan di kolam dangkal dengan gerakan ringan seperti mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, atau mengangkat lutut sambil tubuh mendapat dukungan dari air. Senam ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga efektif melatih seluruh otot tubuh tanpa resiko cedera besar. Menurut Journal of Aging and Physical Activity, lansia yang rutin melakukan senam air 2 kali seminggu selama 6 bulan mengalami peningkatan kekuatan otot kaki sebesar 30% dan laporan rasa nyeri sendi berkurang hingga 40%. Itu membuktikan bahwa air bisa menjadi terapi alami yang luar biasa bagi tubuh. Selain manfaat fisik, berenang dan olahraga air juga membawa manfaat psikologis. Ada banyak lansia yang merasa lebih bahagia ketika berada di kolam, karena suasana air memberi efek menenangkan. Gerakan yang mengalir membuat pikiran lebih rileks.
Bahkan beberapa lansia mengatakan bahwa setiap kali keluar dari kolam, mereka merasa 10 tahun lebih muda. Bukankah itu luar biasa? Saya ingin bercerita sedikit. Ada seorang bapak di Surabaya berusia 70 tahun yang dulu sering mengeluh lututnya sakit sehingga sulit berjalan jauh. Dokternya menyarankan untuk rutin berenang. Awalnya beliau ragu, merasa usia sudah terlalu tua untuk berenang. Tapi setelah mencoba pelan-pelan hanya berjalan di dalam air selama 20 menit, beliau merasa lebih baik. Setelah 3 bulan rutin, lututnya jauh lebih kuat, badannya lebih ringan, dan beliau bisa kembali bermain bersama cucu-cucunya tanpa rasa sakit. Kisah nyata ini membuktikan usia bukanlah penghalang untuk memulai. Namun, ingat, berenang harus dilakukan dengan aman. Jangan memaksakan diri untuk berenang terlalu lama. Cukup 20-30 menit per sesi 2-3 kali seminggu. Pastikan tubuh cukup hangat sebelum masuk ke air dan segera mandi dan mengeringkan badan setelah keluar dari kolam. Gunakan alas kaki anti-selip agar tidak terpeleset di sekitar kolam. Dan yang terpenting, dengarkan tubuh. Kalau terasa pusing atau terlalu capek, segera berhenti. Olahraga air juga bisa menjadi sarana sosialisasi. Banyak kolam renang umum atau komunitas yang mengadakan senam air bersama. Ini sangat baik bagi lansia, karena tidak hanya tubuh yang sehat, tetapi juga hati yang gembira berkat interaksi dengan orang lain. Lansia yang punya teman untuk berolahraga akan lebih konsisten melakukannya dibandingkan dengan yang berolahraga sendirian. Jadi, solusi keempat untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah dengan berenang atau olahraga air. Olahraga ini aman, menyenangkan, penuh manfaat, dan bisa dilakukan siapa saja. Tidak perlu menjadi atlet renang. Cukup bergerak di dalam air secara rutin, maka tubuh akan terasa lebih ringan, sendi lebih kuat, jantung lebih sehat, dan pikiran lebih bahagia. Solusi kelima yang wajib diperhatikan oleh para lansia adalah latihan kekuatan dengan beban ringan. Banyak orang yang langsung khawatir ketika mendengar kata latihan beban. Ada yang membayangkan harus mengangkat barbel besar, ada yang takut ototnya akan sakit, atau bahkan ada yang berpikir bahwa olahraga ini berbahaya untuk orang tua. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Latihan kekuatan dengan cara yang benar adalah salah satu cara terbaik untuk membuat tubuh lansia tidak mudah lemas, tetap bertenaga, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri. Mengapa latihan kekuatan begitu penting? Karena seiring bertambahnya usia, otot tubuh kita secara alami akan berkurang. Proses ini disebut sarkopenia. Mulai usia 50 tahun ke atas, massa otot bisa menurun hingga 1% setiap tahun. Bayangkan, dalam 10 tahun, seorang lansia bisa kehilangan 10% ototnya jika tidak berusaha mempertahankan. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa cepat lelah, sulit mengangkat barang, atau bahkan mudah jatuh karena ototnya tidak lagi sekuat dulu. Latihan kekuatan tidak berarti harus mengangkat beban berat seperti atlet. Cukup dengan beban ringan atau bahkan menggunakan berat tubuh sendiri. Misalnya, mengangkat botol air mineral sebagai pengganti dumbbell, melakukan squat ringan dengan berpegangan pada kursi, atau sekedar melatih tangan dengan karet elastis khusus senam. Semua gerakan itu bisa melatih otot tanpa harus membahayakan tubuh. Menurut jurnal American Journal of Geriatric Physical Therapy, lansia yang rutin melakukan latihan kekuatan 2 kali seminggu selama 3 bulan terbukti mengalami peningkatan kekuatan otot kaki dan tangan hingga 25%. Tidak hanya itu, mereka juga lebih jarang merasa kelelahan saat melakukan aktivitas sehari-hari, seperti naik tangga, mengangkat belanjaan atau berdiri dari kursi. Latihan kekuatan juga membantu menjaga kepadatan tulang. Ingat, salah satu masalah besar pada lansia adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Dengan melakukan latihan beban ringan, tulang akan terstimulasi untuk tetap kuat. Ini sangat penting agar tulang tidak mudah patah jika terjadi benturan atau jatuh. Mari kita ambil contoh latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, chair squat. Caranya mudah. Berdiri di depan kursi, lalu turunkan badan seperti hendak duduk, tapi jangan sampai benar-benar duduk. Kemudian berdiri kembali.
Ulangi gerakan ini 10 kali. Latihan ini akan menguatkan otot paha, pinggul, dan lutut. Kedua, wall push up. Ini mirip push up tapi dilakukan dengan berdiri menghadap dinding. Letakkan kedua telapak tangan di dinding, tekuk siku, lalu dorong tubuh menjauh. Ulangi 10-15 kali. Latihan ini memperkuat otot lengan dan dada tanpa memberi tekanan berlebihan pada persendian. Ketiga, latihan dengan botol air. Ambil 2 botol berisi air, genggam di tangan lalu angkat perlahan setinggi bahu. Turunkan perlahan, lalu ulangi 10 kali. Gerakan ini memperkuat otot bahu dan lengan. Yang penting, lakukan dengan pelan, jangan terburu-buru. Nafas diatur, gerakan dijaga, dan jangan sampai memaksakan diri. Bila terasa sakit di persendian, segera hentikan. Latihan beban ringan ini aman bila dilakukan konsisten dan manfaatnya bisa terasa dalam waktu singkat. Dan jangan lupa, sebelum memulai latihan kekuatan, pastikan tubuh melakukan pemanasan. Pemanasan bisa berupa jalan di tempat, gerakan tangan memutar, atau sekedar pegangan sederhana. Setelah selesai, lakukan pendinginan agar otot lebih rileks. Jadi, solusi kelima untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah latihan kekuatan dengan beban ringan. Latihan ini bukan untuk menjadi atlet, bukan untuk mengejar otot besar, melainkan untuk mempertahankan kekuatan tubuh agar tetap mandiri, sehat, dan bersemangat menjalani hari-hari. Dengan otot yang kuat, hidup akan terasa lebih ringan, dan tubuh tidak mudah menyerah pada usia. Solusi keenam yang wajib diperhatikan oleh para lansia agar tubuh tidak mudah lemas adalah bersepeda santai. Jangan buru-buru berkata, "Ah, saya sudah tua, mana mungkin bersepeda lagi?" Karena bersepeda tidak harus seperti anak muda yang melaju kencang di jalan raya. Bersepeda untuk lansia bisa dilakukan dengan santai, dengan sepeda statis di rumah, atau dengan sepeda roda 3 yang lebih aman. Intinya, aktivitas mengayuh ini sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama untuk melatih kekuatan otot kaki, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan stamina. Bersepeda disebut sebagai salah satu olahraga low impact, yang artinya tidak memberikan tekanan besar pada sendi. Ini penting, karena banyak lansia yang mengeluh nyeri lutut atau pinggul. Dengan bersepeda, sendi tetap bergerak, otot tetap aktif, tapi tanpa tekanan berlebihan seperti saat berlari. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Aging and Physical Activity menyebutkan bahwa lansia yang rutin bersepeda 3 kali seminggu selama 30 menit memiliki resiko lebih rendah terkena stroke dan serangan jantung dibandingkan mereka yang jarang berolahraga. Apa saja manfaat bersepeda bagi lansia? Pertama, bersepeda meningkatkan kekuatan otot kaki, otot paha, betis, dan pinggul akan lebih kuat sehingga membantu lansia berjalan lebih stabil dan tidak mudah jatuh. Kedua, bersepeda memperbaiki kesehatan jantung. Aktivitas mengayuh membuat detak jantung lebih teratur, melancarkan aliran darah, dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ketiga, bersepeda melatih paru-paru agar bisa bekerja lebih optimal. Nafas menjadi lebih panjang, tubuh tidak mudah ngos-ngosan, dan stamina lebih terjaga. Selain itu, bersepeda juga punya manfaat luar biasa untuk otak. Menurut penelitian dari University of Illinois, bersepeda secara teratur dapat meningkatkan fungsi kognitif, memperbaiki daya ingat, dan memperlambat risiko penyakit pikun atau Alzheimer. Hal ini terjadi karena saat bersepeda, aliran darah ke otak meningkat, sehingga sel-sel otak lebih terjaga kesehatannya. Lalu bagaimana cara lansia bisa bersepeda dengan aman? Pertama, gunakan sepeda statis bila ada di rumah. Sepeda ini tidak bergerak, jadi risiko jatuh sangat kecil. Lansia bisa mengayuh dengan kecepatan sedang selama 10 hingga 15 menit, lalu istirahat sebentar, kemudian lanjut lagi hingga total 30 menit. Kedua, jika ingin bersepeda di luar rumah, pilih jalur yang aman, datar, dan tidak ramai kendaraan. Jangan memaksakan diri bersepeda di jalan besar yang padat. Bagi lansia yang takut kehilangan keseimbangan, sepeda roda 3 bisa menjadi solusi. Sepeda ini lebih stabil, tidak mudah oleng, dan tetap memberikan manfaat kesehatan. Bahkan beberapa komunitas lansia di Jakarta dan Yogyakarta sudah menggunakan sepeda roda 3 sebagai sarana olahraga bersama. Hasilnya apa? Mereka lebih semangat, tubuh lebih bugar, dan suasana hati lebih bahagia.
Ada kisah nyata dari seorang kakek berusia 72 tahun di Semarang. Beliau dulu mengalami masalah jantung ringan dan sering merasa cepat capek. Dokter menyarankan untuk bersepeda santai. Awalnya, beliau hanya mampu mengayuh 5 menit di sepeda statis. Namun setelah 2 bulan, tubuhnya terbiasa dan beliau bisa bersepeda hingga 30 menit tanpa merasa terlalu lelah. Yang lebih membahagiakan, beliau merasa pikirannya lebih jernih, tidurnya lebih nyenyak, dan dokter menyatakan kondisi jantungnya membaik. Selain manfaat fisik, bersepeda juga memberi dampak sosial. Banyak komunitas lansia yang rutin mengadakan gowes sehat di pagi hari. Mereka bersepeda bersama, lalu beristirahat sambil minum teh atau makan buah. Aktivitas ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga mempererat hubungan sosial. Lansia yang aktif bersosialisasi terbukti lebih bahagia, lebih panjang umur, dan lebih kecil resikonya mengalami depresi. Namun tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan bersepeda terlalu cepat. Jangan juga memaksakan jarak yang jauh, cukup 10 hingga 15 menit dulu, kemudian bertahap hingga 30 menit. Gunakan helm untuk keselamatan, pilih sepeda dengan sadel empuk, dan selalu lakukan pemanasan sebelum mulai. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada kecepatan. Latihan bersepeda ini juga bisa menjadi alternatif bagi lansia yang sudah bosan dengan jalan kaki atau senam. Dengan variasi olahraga, tubuh tidak cepat jenuh, dan semangat untuk beraktivitas tetap terjaga. Jadi solusi keenam untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah dengan bersepeda santai. Tidak perlu mengejar jarak, tidak perlu mengejar kecepatan, yang penting adalah konsistensi. Dengan mengayuh secara rutin, tubuh akan terasa lebih ringan, jantung lebih sehat, otot lebih kuat, pikiran lebih segar, dan hidup lebih bahagia. Solusi ketujuh yang juga sangat penting bagi lansia untuk menjaga tubuh agar tidak mudah lemas adalah melakukan latihan peregangan atau stretching. Banyak orang sering menganggap remeh peregangan, bahkan ada yang mengira itu hanya bagian kecil dari olahraga. Padahal, bagi lansia, peregangan bukan sekadar pemanasan atau pendinginan, melainkan bagian utama yang bisa menjaga kelenturan tubuh, mengurangi nyeri otot, serta membuat tubuh terasa lebih ringan dan segar sepanjang hari. Mengapa peregangan begitu penting? Karena seiring bertambahnya usia, otot dan sendi kita mengalami kekakuan. Cairan di persendian berkurang, otot kehilangan elastisitasnya, dan ligamen menjadi lebih kaku. Akibatnya, gerakan sederhana seperti membungkuk untuk mengambil barang atau menoleh ke belakang bisa terasa sakit. Nah, dengan rutin melakukan peregangan, otot dan sendi akan tetap lentur. Gerakan tubuh menjadi lebih mudah dan resiko cedera pun berkurang. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy, lansia yang melakukan peregangan secara rutin 3 kali seminggu selama 6 bulan mengalami peningkatan fleksibilitas hingga 40%. Tidak hanya itu, mereka juga melaporkan berkurangnya nyeri punggung bawah, serta merasa lebih bertenaga dalam beraktivitas sehari-hari. Peregangan bisa dilakukan kapan saja. Pagi hari setelah bangun tidur adalah waktu yang sangat baik, karena tubuh biasanya terasa kaku setelah semalaman istirahat. Dengan melakukan peregangan sederhana, aliran darah menjadi lebih lancar, otot lebih siap bergerak, dan energi lebih cepat bangkit. Malam hari sebelum tidur juga baik, karena peregangan membantu tubuh lebih rileks sehingga tidur lebih nyenyak. Ada beberapa jenis peregangan sederhana yang bisa dilakukan lansia di rumah. Pertama, peregangan leher. Caranya mudah, duduk atau berdiri tegak, miringkan kepala perlahan ke kanan, tahan 5 detik, lalu ke kiri, tahan 5 detik. Lakukan juga gerakan menunduk dan menengadah. Gerakan ini akan mengurangi ketegangan di leher dan bahu. Kedua, peregangan punggung. Berdiri tegak, letakkan kedua tangan di pinggang, lalu perlahan lengkungkan tubuh ke belakang sebentar. Setelah itu, bungkukkan badan ke depan perlahan hingga tangan menyentuh lutut atau sejauh yang nyaman. Peregangan ini membantu melonggarkan otot punggung dan pinggang. Ketiga, peregangan kaki. Duduk di kursi, luruskan satu kaki ke depan, lalu raih ujung jari kaki dengan tangan. Tahan 5 detik, lalu ganti kaki yang lain. Gerakan ini menjaga kelenturan paha dan betis, serta membantu melancarkan peredaran darah di kaki. Keempat, peregangan lengan. Angkat satu tangan lurus ke atas, lalu tekuk siku sehingga telapak tangan menyentuh punggung. Gunakan tangan lainnya untuk menahan siku. Tahan 5 detik, lalu ganti sisi. Gerakan ini memperbaiki fleksibilitas bahu dan lengan. Kelima, peregangan pergelangan kaki.
Duduk di kursi, angkat satu kaki, lalu putar pergelangan kaki searah jarum jam 5 kali, kemudian berlawanan arah 5 kali. Peregangan ini sangat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah di kaki dan mencegah kram. Hal yang perlu diingat, peregangan harus dilakukan dengan perlahan. Jangan terburu-buru dan jangan memaksakan gerakan sampai sakit. Rasakan tarikan otot, tapi tetap dalam batas nyaman. Bila dilakukan rutin, peregangan tidak hanya membuat tubuh lebih lentur, tapi juga memberi rasa lega yang menyenangkan. Peregangan juga bisa menjadi momen refleksi diri. Saat tubuh ditarik perlahan, pikiran bisa diajak tenang, napas diatur lebih dalam, dan hati lebih rileks. Banyak lansia yang merasa setelah peregangan, mereka tidak hanya lebih segar secara fisik, tetapi juga lebih tenang secara mental. Ada kisah menarik dari seorang nenek berusia 70 tahun di Solo. Beliau dulunya sering mengeluh sakit pinggang setiap pagi siang. Dokternya menyarankan untuk melakukan peregangan ringan setiap kali bangun tidur. Awalnya beliau malas, merasa gerakan itu tidak ada gunanya. Namun setelah rutin sebulan, perubahannya terasa besar. Pinggang tidak lagi terlalu sakit, tubuh terasa lebih ringan, dan beliau bisa kembali aktif ke pasar untuk berbelanja tanpa merasa cepat lelah. Peregangan juga bisa dilakukan bersama pasangan, anak atau cucu. Dengan begitu, selain sehat, ada juga kebersamaan yang mempererat hubungan keluarga. Bayangkan, di pagi hari, satu keluarga duduk bersama di teras rumah, melakukan peregangan ringan sambil bercanda. Itu bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membuat hati lebih hangat. Jadi, solusi ketujuh untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah melakukan latihan peregangan secara rutin. Jangan pernah menganggap sepele peregangan. Meski terlihat sederhana, manfaatnya sangat besar untuk menjaga kelenturan tubuh, melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri otot, dan membuat hidup lebih nyaman. Peregangan adalah kunci kecil yang membuka pintu besar menuju kesehatan di usia lanjut. Solusi kepenyampaian manfaat penting untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah menjaga pola tidur yang berkualitas. Banyak orang berpikir olahraga dan makanan sehat saja sudah cukup. Padahal tanpa tidur yang baik, tubuh akan tetap terasa lelah. Otot tidak pulih sempurna, dan pikiran pun kacau. Tidur bukan hanya soal memejamkan mata. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Saat tidur, otot yang lelah diperbaiki, otak mengolah memori, hormon-hormon penting dilepaskan untuk menjaga keseimbangan tubuh, bahkan sistem kekebalan diperkuat agar kita tidak mudah sakit. Jadi, jika tidur terganggu, semua fungsi itu ikut kacau. Akibatnya, tubuh cepat lemas, emosi mudah tersulut, dan pikiran tidak fokus. Menurut riset dari National Sleep Foundation, lansia idealnya membutuhkan sekitar 7 hingga 8 jam tidur setiap malam. Tapi kenyataannya, banyak lansia hanya tidur 4-5 jam, bahkan sering terbangun di tengah malam. Mengapa? Salah satunya karena perubahan hormon, rasa cemas, kebiasaan minum kopi di sore hari, atau terlalu banyak tidur siang. Masalah lain yang sering dialami lansia adalah sleep apnea atau gangguan pernafasan saat tidur, serta sering terbangun karena ingin buang air kecil. Jika hal ini dibiarkan, kualitas tidur akan semakin buruk dan tubuh jadi tidak punya cukup waktu untuk memulihkan diri. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa langkah sederhana namun efektif. Pertama, biasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Jangan sering berganti-ganti jam tidur, karena tubuh kita punya jam biologis yang perlu keteraturan. Jika setiap malam tidur jam 9 dan bangun jam 5, tubuh akan terbiasa dan lebih cepat masuk ke tidur lelap. Kedua, hindari minuman berkafein seperti kopi, teh kental, atau minuman bersoda di sore dan malam hari. Kafein bisa membuat otak tetap terjaga hingga berjam-jam. Banyak lansia di Indonesia terbiasa minum kopi sore, padahal itu salah satu penyebab sulit tidur di malam hari. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Kamar tidur sebaiknya tenang, gelap, dan sejuk. Gunakan kasur yang empuk tapi tidak terlalu lembek, bantal yang mendukung leher dengan baik, dan selimut yang nyaman. Jika memungkinkan, matikan televisi dan jauhkan ponsel sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu hormon melatonin yang berfungsi membuat kita mengantuk. Keempat, lakukan rutinitas relaksasi sebelum tidur, misalnya membaca buku ringan, berdoa, atau mendengarkan musik lembut. Peregangan ringan juga bisa membantu tubuh lebih rileks. Dengan begitu, pikiran menjadi tenang, tubuh terasa santai, dan tidur pun lebih mudah datang. Kelima, perhatikan makan malam. Jangan makan terlalu banyak atau terlalu pedas sebelum tidur.
Perut yang terlalu penuh membuat sistem pencernaan bekerja keras saat seharusnya tubuh beristirahat, sehingga tidur terasa gelisah. Makan malam sebaiknya selesai 2 atau 3 jam sebelum tidur. Keenam, batasi tidur siang. Tidur siang sebenarnya baik, tapi jangan terlalu lama. Cukup sekitar 20 hingga 30 menit saja. Jika tidur siang lebih dari 1 jam, maka di malam hari tubuh akan sulit merasa mengantuk. Ada kisah dari seorang bapak berusia 68 tahun di Yogyakarta. Beliau sering mengeluh tubuh lemas meski sudah rajin jalan pagi dan makan sayur. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya bukan di makanan atau olahraga, melainkan di tidur. Beliau terbiasa menonton televisi hingga tengah malam, lalu tidur hanya 4 jam. Setelah diberi saran untuk mengatur jadwal tidur, mematikan televisi lebih awal, dan membuat kamar lebih gelap, hasilnya sangat terasa. Dalam 2 minggu, badannya jauh lebih segar, semangat kembali, dan tidak lagi sering mengeluh lemas. Tidur yang berkualitas juga berdampak besar pada kesehatan mental. Lansia yang kurang tidur cenderung lebih mudah cemas dan gampang marah. Sebaliknya, jika tidur cukup, pikiran lebih jernih, hati lebih sabar, dan suasana hati lebih stabil. Bahkan, ada penelitian dari Harvard Medical School yang menyebut tidur yang cukup bisa mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan depresi pada lansia. Itu artinya, tidur bukan hanya soal istirahat, tapi benar-benar kunci kesehatan secara menyeluruh. Jadi, jangan remehkan tidur. Jangan bangga jika bisa begadang atau hanya tidur sebentar. Tubuh butuh istirahat. Dengan tidur yang cukup, lansia tidak hanya menjaga energi, tapi juga memperpanjang usia sehat. Solusi ke-8 ini sederhana tapi sangat vital. Perbaiki pola tidur, jaga kualitasnya, dan tubuh tidak akan mudah lemas. Ingatlah, tidur adalah obat alami yang tidak bisa digantikan dengan suplemen atau obat-obatan. Tubuh yang cukup tidur adalah tubuh yang siap menghadapi hari dengan penuh semangat. Solusi ke-9 yang tidak kalah penting untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah menjaga asupan cairan tubuh atau hidrasi. Banyak orang sering menyepelekan minum air. Bahkan ada yang merasa, saya tidak haus, berarti saya tidak perlu minum. Padahal, rasa haus itu bukan patokan utama. Terlebih bagi lansia, mekanisme tubuh untuk merasa haus sudah menurun. Artinya, meski tubuh kekurangan cairan, rasa haus bisa saja tidak muncul. Inilah yang berbahaya. Air adalah komponen utama tubuh kita. Lebih dari separuh tubuh manusia terdiri dari cairan. Cairan inilah yang mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan, melancarkan peredaran darah, membawa nutrisi ke seluruh sel, bahkan membantu membuang racun lewat urin dan keringat. Jadi, bayangkan apa yang terjadi jika tubuh kekurangan cairan. Tubuh akan cepat lemas, kepala pusing, kulit kering, mulut pahit, dan konsentrasi menurun. Menurut World Health Organization, kebutuhan cairan orang dewasa rata-rata sekitar 2 liter per hari. Namun lansia seringkali hanya minum segelas atau 2 gelas sehari. Alasannya beragam, malas ke kamar mandi, takut sering buang air kecil, atau sekedar lupa. Padahal kekurangan cairan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko dehidrasi yang berbahaya bagi fungsi ginjal, jantung, dan otak. Dehidrasi pada lansia bisa menimbulkan gejala yang serius. Tubuh jadi sangat lemas, denyut jantung tidak beraturan, tekanan darah turun, bahkan bisa menyebabkan pingsan. Dalam kasus tertentu, dehidrasi bisa memicu gagal ginjal. Sayangnya gejala awal dehidrasi sering tidak disadari. Banyak lansia menganggap lemas, pusing atau mulut kering adalah hal biasa karena usia. Padahal itu bisa jadi tanda tubuh sedang kekurangan cairan. Lalu, bagaimana cara menjaga hidrasi dengan baik? Ada beberapa langkah praktis. Pertama, biasakan minum air putih secara teratur, bukan hanya ketika haus. Cara paling mudah adalah membuat jadwal minum. Misalnya minum segelas setelah bangun tidur, segelas sebelum makan, segelas setelah makan, dan segelas sebelum tidur. Dengan cara ini, tanpa terasa kebutuhan cairan harian akan tercapai. Kedua, perhatikan warna urin. Jika urin berwarna kuning pucat, itu tanda tubuh cukup cairan. Jika warnanya kuning pekat bahkan hampir coklat, itu artinya tubuh butuh lebih banyak air. Ketiga, konsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak mengandung air. Semangka, melon, jeruk, mentimun, dan selada adalah contoh makanan yang bisa membantu hidrasi. Ini juga sekaligus memberi tambahan vitamin dan mineral penting. Keempat, kurangi minuman manis dan bersoda. Banyak lansia gemar minum teh manis atau minuman kemasan. Memang rasanya segar,
Tapi terlalu banyak gula justru membahayakan. Gula berlebih bisa memicu diabetes dan menambah beban pada ginjal. Jadi lebih baik pilih air putih atau infused water dengan irisan buah segar. Kelima, jangan takut buang air kecil. Banyak lansia mengurangi minum karena malas ke kamar mandi atau takut sering terbangun di malam hari. Padahal menahan diri dari minum justru membuat tubuh lebih cepat lemas dan sakit. Solusinya, atur waktu minum. Minum cukup banyak di pagi dan siang hari, lalu kurangi sedikit menjelang malam, agar tidak terlalu sering terbangun. Ada kisah nyata dari seorang nenek berusia 72 tahun di Bandung. Beliau sering mengeluh cepat pusing, tubuh lemas dan sulit berjalan jauh. Keluarga mengira beliau sakit jantung. Setelah diperiksa dokter, ternyata penyebab utamanya adalah dehidrasi. Beliau hanya minum 1 gelas air sehari. Setelah dibiasakan minum lebih banyak air putih, perlahan tubuhnya kembali segar, pusing berkurang, dan energi pulih. Dari situ keluarga sadar bahwa minum air bukan hal sepele, melainkan kebutuhan vital. Hidrasi juga mempengaruhi kesehatan kulit. Lansia yang cukup cairan, biasanya kulitnya lebih lembut, tidak terlalu kering, dan tampak lebih segar. Sebaliknya, kurang cairan membuat kulit cepat keriput dan terasa kasar. Jadi minum air cukup bukan hanya menjaga kesehatan dalam, tapi juga menjaga penampilan luar. Selain itu, cairan sangat penting untuk fungsi otak. Otak manusia sebagian besar terdiri dari air. Kekurangan cairan sedikit saja bisa membuat konsentrasi menurun, sulit mengingat, dan mudah marah. Bagi lansia, ini sangat berbahaya karena bisa memperburuk risiko demensia. Dengan menjaga hidrasi, fungsi otak tetap optimal, daya ingat lebih terjaga, dan pikiran lebih jernih. Ingatlah, air adalah kebutuhan paling dasar. Tubuh bisa bertahan beberapa minggu tanpa makanan, tapi hanya beberapa hari tanpa air. Jadi, jangan pernah remehkan minum air putih. Jika tubuh sering lemas, jangan buru-buru menyalahkan usia. Bisa jadi tubuh hanya butuh satu hal sederhana, segelas air. Solusi ke-9 ini sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Minumlah cukup air setiap hari, perhatikan tanda-tanda dehidrasi, dan biasakan pola hidup sehat. Dengan menjaga hidrasi, tubuh lansia akan lebih bertenaga, tidak mudah lemas, dan mampu menjalani aktivitas harian dengan penuh semangat. Solusi ke-10 yang juga tak kalah penting untuk menjaga tubuh lansia agar tidak mudah lemas adalah mengelola stres dan menjaga kesehatan mental. Banyak lansia mengira tubuh lemas hanya karena usia atau kurang olahraga. Padahal, salah satu penyebab terbesar kelelahan adalah stres yang tidak tertangani. Pikiran yang terus cemas, khawatir, atau tertekan bisa membuat tubuh terasa berat, otot tegang, tidur terganggu, dan energi berkurang drastis. Stres tidak selalu terlihat. Ada lansia yang terlihat tenang, tapi di dalam pikirannya penuh kekhawatiran tentang kesehatan, anak, cucu, atau masalah finansial. Jika dibiarkan, stres ini bisa memicu gangguan fisik seperti hipertensi, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Tubuh menjadi lebih mudah sakit, dan rasa lemas muncul lebih cepat. Mengelola stres tidak harus sulit. Ada banyak cara sederhana namun efektif yang bisa dilakukan lansia. Pertama, praktikkan pernapasan dalam. Duduk tenang, tarik nafas perlahan melalui hidung hingga perut mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi 5 hingga 10 kali. Latihan ini menenangkan saraf, menurunkan tekanan darah, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Kedua, lakukan relaksasi otot progresif. Caranya, kencangkan satu bagian otot tubuh, misalnya tangan atau bahu, tahan beberapa detik, lalu lepaskan. Rasakan otot yang sebelumnya tegang menjadi rileks. Ulangi ke bagian tubuh lain. Cara ini membantu mengurangi ketegangan fisik akibat stres dan membuat tubuh lebih nyaman bergerak. Ketiga, manfaatkan hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Banyak lansia yang dulunya aktif bekerja namun setelah pensiun merasa kehilangan tujuan. Menekuni hobi seperti berkebun, membaca, memasak, menjahit, atau menulis bisa mengalihkan pikiran dari stres, menstimulasi otak, dan memberi rasa bahagia. Otak yang senang akan mengirim sinyal positif ke tubuh, sehingga rasa lemas pun berkurang. Keempat, jangan ragu untuk berbicara dengan orang terdekat. Cucu, anak, atau teman sebaya bisa menjadi tempat berbagi. Terkadang hanya dengan bercerita, beban pikiran terasa ringan. Lansia yang rutin bersosialisasi terbukti lebih jarang mengalami depresi, lebih semangat, dan lebih sehat secara fisik. Kelima, manfaatkan ibadah atau meditasi sesuai kepercayaan.
Banyak lansia di Indonesia merasakan ketenangan luar biasa setelah berdoa, membaca kitab suci, atau meditasi ringan. Aktivitas spiritual ini menenangkan hati, menurunkan stres, dan membantu tubuh mendapatkan energi positif. Ada kisah dari seorang nenek berusia 75 tahun di Malang. Beliau awalnya sering mengeluh tubuh lemas, kepala pusing, dan mudah tersinggung. Dokter awalnya memeriksa fisik tetapi tidak menemukan masalah serius. Kemudian, beliau mencoba rutin melakukan pernafasan dalam, berjalan santai setiap pagi sambil bercakap dengan tetangga, dan membaca buku agama sebelum tidur. Perlahan, rasa lemas berkurang, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup kembali. Selain manfaat fisik, mengelola stres juga mencegah penyakit kronis. Studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa lansia yang stres kronis beresiko lebih tinggi terkena hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan kekebalan tubuh. Sebaliknya, lansia yang mampu mengelola stres, meski usianya lanjut, lebih sehat, lebih energik, dan tubuhnya tidak mudah lemas. Sekarang, mari kita simpulkan semua solusi yang telah dibahas selama 10 bab. Pertama, jalan kaki rutin atau senam ringan membantu menjaga kekuatan otot dan kelenturan sendi. Kedua, yoga atau senam peregangan menjaga keseimbangan, tubuh dan pikiran tetap tenang. Ketiga, berenang atau olahraga air melatih otot, jantung, paru-paru, dan mengurangi resiko jatuh. Keempat, latihan kekuatan dengan beban ringan mempertahankan otot dan tulang agar tetap kuat. Kelima, bersepeda santai melatih stamina, kesehatan jantung, dan kebugaran kaki. Keenam, peregangan rutin menjaga kelenturan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan mencegah nyeri otot. Ketujuh, tidur yang cukup dan berkualitas memberi waktu tubuh pulih, pikiran jernih, dan energi optimal. Kedelapan, menjaga hidrasi memastikan tubuh berfungsi maksimal, otot tidak cepat lelah, dan kulit tetap sehat. Kesembilan, mengelola stres dan kesehatan mental, menjaga energi, mood, dan daya tahan tubuh. Kesepuluh, semua langkah ini saling mendukung. Tidak ada satu solusi yang berdiri sendiri. Kombinasi olahraga, tidur cukup, hidrasi, dan mental yang sehat adalah kunci agar lansia tetap bertenaga, tidak mudah lemas, dan siap menikmati setiap momen dengan bahagia. Nasihat terakhir untuk semua lansia yang membaca atau mendengarkan ini, jangan menyerah pada usia. Tubuh mungkin sudah tidak sekuat dulu, tapi dengan perhatian, disiplin, dan konsistensi, kesehatan bisa dipertahankan. Mulailah dari langkah kecil, berjalan 5 menit, minum segelas air, tidur tepat waktu, tarik nafas dalam. Pelan-pelan, tubuh akan mengikuti, energi kembali, dan hidup menjadi lebih penuh semangat. Ingatlah, usia hanyalah angka. Tubuh yang terawat dengan baik, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia adalah kunci utama agar setiap hari tetap terasa ringan, cerah, dan penuh energi. Mulai sekarang, pilih hidup sehat, lakukan langkah-langkah yang sudah dibahas, dan rasakan tubuh yang bertenaga, tidak mudah lemas, dan siap menikmati setiap momen dengan bahagia.